Halo, selamat siang Sobat Satu BSD. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat Satu BSD selalu dalam keadaan sehat, senang, dan tentunya tetap semangat ya. Ketemu lagi sama aku Mayang, dan hari ini aku bakal mengundang narasumber yang tentunya luar biasa ya. Jadi di setiap live IG kita selalu mengundang narasumber yang kreatif dan juga inspiratif, tentunya juga dengan komunitas yang keren-keren. Dan hari ini aku bakal mengundang Mas Arianto Yuniawan, yaitu seorang sutradara dan juga produser film Battle of Surabaya. Wow, pasti udah pada tahu dong ya, udah pada nonton juga. Film ini sangat kreatif dan juga edukatif. Bayangin aja ya Sobat Satu BSD, film sejarah lalu versi animasi. Bayangin gimana tantangannya dalam pembuatan lalu dalam penayangan. Dan nggak salah banget kalau film ini itu mendapatkan banyak apresiasi dan juga penghargaan. Yang udah pada nonton pasti pada tahu dong ya, dan yang belum nonton abis ini langsung nonton karena ini film keren banget, kayak 2 jempol aja tuh nggak cukup buat menilai film ini. Oke, jadi untuk para pecinta film ataupun filmmaker dan Sobat Satu BSD dimanapun Sobat Satu BSD berada, yuk kita kumpul di live IG ini karena eksklusif loh, kita bakal ketemu sama Mas Ari dan kurang lebih sampai 1 jam ke depan, yaitu sampai jam 3 sore nanti kita bakal ngobrol sama Mas Ari dan kita bakal bagiin juga 3 merchandise buat 3 penanya terbaik. Jadi stay tune, yuk kita ajak Sobat Satu BSD yang lainnya. Nah, ini kayak Mas Ari udah invite aku. Oke, ini Sobat Satu BSD juga udah pada kumpul. Hai semuanya. Halo, siap. Ini dari Mas Falfol. Oke, aku langsung. Lagi pada ngapain nih, by the way? Kalian semua lagi pada nyantuy kan sambil ngobrol-ngobrol sama kita ya. Hai Mas Wah, Ari. halo, halo Halo, sobat selamat BMT siang. semuanya. Yes, aduh langsung menyapa ya, langsung menyapa Sobat Satu BSD. Boleh nih Mas, Mas Ari langsung menyapa, kenalan juga nih sama Sobat Satu BSD. Ya, terima kasih Mbak Mayang. Halo sobat satu BSD seluruh Indonesia. Wah, mantap sekali ya. Di sini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih kayaknya nih. Iya. Udah pada join juga nih kayaknya udah lumayan. Yoi, Mas Ari udah pada ngajakin teman-teman, mahasiswa, dan lain-lain kan ya Mas, di seluruh Indonesia. Iya. Lama juga ya nggak main Oke. ke BSD saya ini. Kapan nih main lagi kita ketemuan ya? Kita ketemu sama Sobat Satu BSD juga. Ini jaringan oke kan ya Mbak Mayang ya? Oke ya? Oke. Kalau di tempat Mayang sih oke, di tempat Sobat Satu BSD oke juga kan ya, suara dan eh, gambar. Semoga bisa ditangkap dengan baik ya. Yes, oke. Ya Hai Mas akhir-akhir Ari. akhir-akhir ini akhir-akhir ini jaringannya itu agak kurang bagus yang untuk Iya. dari apa ini WiFi. Jadi saya pakai Hmm. langsung pakai handphone ini. Mhm. Oke, ini ada yang bilang aman Kak. Wah aman, wah alhamdulillah bagus-bagus. Asik. Berarti kita bisa ngobrol sampai jam 3 ke depan ya Mas ya. Oke, gimana nih Mas Ari kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus, baik, sehat semua. Mbak Mayang sehat semuanya. Iya, puji syukur semuanya di sini Wah sehat ada ya Mas nih oke Ari. banget nih ada yang bilang oke banget. Ini Kak Aris Saputra ya, ini selalu Iya, nonton live IG loh, dia penonton wah setia mantap. banget loh. Segala topik Kak Ari ini, Kak Ari ya, sorry, Kak Ari ini selalu join Itu loh Mas Ari. ada juga tuh Kak Lia Putri, ada siapa Mbak Gita join juga. Iya, pada kumpul semua di sini mengobrol sama Mas Ari. Ya, Ini Mas Ari posisi di mana? Di Jogja atau di luar negeri mana? oh enggak, saya di kerajaan Jogja. Oh, aduh pengen banget ke Jogja nih. Iya, iya. Jogja Oke, alhamdulillah sudah mulai aman sekarang. Jadi yap. nilai apa namanya zonanya sudah nggak ada yang merah kayaknya, sudah mulai Mhm. orange. Ada juga yang sudah mulai agak kuning gitu. Jadi Iya. sudah banyak nih yang sudah pada datang di Jogja, tapi ya beberapa wisata masih ditutup. Mm-mm. Oke, walaupun udah aman tapi jangan lengah ya Mas ya. Kita harus tetap jaga ini semua, jangan sampai ada kenaikan lagi ya Mas ya.
Iya. Halo Mbak Gita, itu ada yang nyapa. Banyak Mas, pasti nanti makin ke depan banyak banget nih yang nyapa. Iya ya. Oke, Iya. Mas Rame Ari, ini. Iya. hari ini kan kita bakal ngobrol-ngobrol ya terkait tentunya film Battle of Surabaya dan juga terkait film sejarah, tapi versi animasi pasti bayangannya orang-orang, gimana berat banget tuh kayaknya ya. Kita bakal ngobrolin tentang itu ya Mas, kurang lebih 1 jam ke depan. Boleh, boleh. Oke, nah sebelum membahas terkait film animasi itu ya Mas ya, apalagi film BOS itu ya biasa disingkat. Nah, awalnya bisa ceritain awal gimana Mas Ari tuh bisa menyukai dunia film terus pada akhirnya terjun membuat film tuh. Gimana awalnya Mas? Kalau memang kalau saya tuh memang dari kecil tuh suka nonton film ya. Dari kecil, mulai dari Hmm. SD. Cuma mulai suka mungkin ya. Mungkin sejak saya SMA itu pernah apa namanya? Pernah bikin kayak semacam drama parodi gitu. Drama parodi untuk Hmm. perpisahan apa namanya? Perpisahan kelas itu loh. Nah, itu Oh, kan iya. dibikin rame-rame gitu terus ternyata asik juga ya anu apa namanya jadi sutradara film gitu waktu itu kan Hmm. pemikirannya masih ya teater gitu ya terus Hmm. kemudian kok drama parodinya menarik gitu terus banyak yang nangis juga di situ mulai dari situlah saya senang bikin orang nangis tapi di film ya gitu. Terus Iya, iya. kemudian kalau animasi eh, saya sejak SD itu suka mainan yang itu loh Mbak, yang apa yang main flipbook apa yang jadi kita gambarin satu-satu di kertas itu kan ada tuh Hmm. yang pojokan kertas itu saya gambar satu Hmm. persatu gitu tapi gambarnya ya gambar orang sedang mau lari gitu terus di apa namanya kertasnya diputar gitu itu kan terus ada gerakan Hmm. tuh nah sebenarnya saya cikal bakalnya itu mungkin itu tapi waktu itu nggak ngerti kalau itu ternyata Hmm. animasi gitu nah Hmm. itu terus saya juga di SD itu seneng banget kalau ada film waktu itu yang film si Buma. Wah, itu berarti ketahuan umurnya. Ada film si Buma, terus ada film waktu itu ada He-Man, segala macam itu senang sekali pasti nonton. Terus terus ada si Unyil dan sebagainya. Nah, Hmm. dari situlah kemudian saya menggemari animasi. Tapi Hmm. sebenarnya kalau benar-benar terjun di dunia animasinya itu sepertinya awal-awal tahun 2002 itu. Jadi ketika awal-awal MSW berdiri itu kan masih kelompok Hmm. kerja gitu. Terus kita mencoba apa namanya kayak kayak mengumpulkan teman-teman yang animasi gitu. Itu anu apa namanya eh siapa nih yang bisa bikin bikin atau gambar terus kemudian yang bisa background dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya awalnya gitu. Ini ada Mas Oke. Haris mau saya nonton berkali-kali Battle sampai nangis. Oh iya Mas, maaf ya. Iya, bener deh. Apalagi pas Yumnanya berkorban tuh, jangan nangis. Di film yang bikin orang ketawa itu sebenarnya sulit, tapi kalau nangis itu sebenarnya gampang. Tapi kalau Oh bikin gitu orang ya ketawa Mas itu ya? sulit. Oke. Nah, Wah, terus, terima kasih Mas Munti Brado nih, film favoritku iya, katanya. bener sih Battle of Surabaya adalah film favoritku. Nah, kita ke film Battle of Surabaya tuh Mas. Gimana Mbak? Awalnya. Oke, Oke, Mas, jelas. Ah ya ya ya. Ulangi ulangi ulangi. Oke. Suara aku cukup jelas ya, Mas ya? Ya, Neng agak putus-putus. Oke, sekarang udah aman? Aman aman aman. Nah, kita sekarang bahas tentang film Battle of Surabaya ya, Mas ya. Itu awalnya Boleh kenapa boleh boleh. ada ada ide film itu, terus kenapa yang dipilih juga peperangannya waktu Surabaya saat itu, Mas? Wah ini. Jadi pemilihan anu apa namanya nggak sengaja gitu. Nggak sengaja karena Mhm. waktu itu sebenarnya ada satu film, jadi kita itu kan bikin film-film kayak film seri gitu. Kemudian di film seri itu ada satu tokoh anak kecil gitu. Terus kemudian kita ingat eh, kita
coba deh mau mau angkat si anak kecil itu ini ke film yang lebih lebar, layar lebar lagi gitu. Terus kemudian perang apa ya yang apa namanya yang sedang atau apa beritanya tuh luas itu di Indonesia itu. Ternyata ya kita nemu perang Surabaya. Ternyata perang Surabaya itu ketika kita baca-baca, ternyata itu perang yang menjadi cikal bakal adanya Indonesia. Nah, itulah yang kemudian kita menjadi apa ya tertarik untuk mengangkat itu menjadi sebuah karya film karena waktu itu Hmm. pemikirannya gini. Jadi banyak sih film-film sejarah yang ada di Indonesia, tapi jarang yang bahkan belum ada. Kita jadi kayak semacam tantangan nih, tantangan sekaligus semacam kesempatan. Nah, akhirnya kita pilihlah salah satunya perang di Surabaya karena menurut sejarah nih ceritanya, menurut sejarah itu perang itu yang membuat katanya ini ya, katanya membuat Belanda itu mengubah strategi dari perang fisik ke perang diplomasi. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Disitulah juga dikatakan bahwa suatu negara itu tidak akan diakui negara ketika dia nggak punya tentara. Lah, di perang itulah katanya Indonesia jadi diakui karena memang punya tentara gitu. Nah, itu jadi menarik. Yang ini yang menurut saya kayaknya apa ya orang-orang Indonesia, anak-anak generasi muda Indonesia harus ngerti tentang sejarah di masa lalunya gitu bahwa kita itu dalam merebut kemerdekaan bahwa kita itu bangsa yang ya ini ibaratnya kayak klisenya itu kita itu bangsa yang hebat loh gitu. Tapi kita mencoba pendekatannya itu lebih ke apa ya, lebih ke entertain, lebih ke bukan sesuatu yang dokumentris gitu. Itu awalnya sih Mbak kayak gitu. Oke, jadi berawal dari ceritanya peperangan Surabaya sendiri, lalu ini kayaknya asik nih kalau kalau dibuat film gitu ya Mas ya. Jadinya dan Iya, banyak banget nih apa namanya pelajarannya sudut pandangnya juga jadinya dibuat deh film gitu ya Mas ya. iya, Tapi emang dramatis banget sih filmnya. Karena memang dari awalnya ceritanya juga udah dramatis ya Mas, akhirnya dibuat lebih dramatis lagi sama Mas Ari. Oke. Nah, kalau terkait film sejarah nih ya, Mas, kan Mas Ari juga udah sering banget buat film ya. Nah, kalau misalnya film sejarah itu acuannya itu gimana, Mas? Apakah harus persis seperti artikel-artikel sejarah-sejarah yang udah kita sering dengar atau ada di variasi dikit itu gimana, Mas, mengacunya? iya. Kadang kalau kita bicara sejarah sih, kadang banyak pengaruhnya ya. Kadang pengaruhnya itu ya dari situasi politik, dari Hmm. kemudian dari pemerintahan sendiri, kemudian dari pengalaman atau kemudian apa namanya ilmu yang dimiliki oleh para pembicara atau ahli sejarah. Nah, kalau di dalam film sendiri, ya tentu saja pasti akan melibatkan tentu saja apa eh, tujuan dari film itu sebenarnya mau apa nih? Kalau tujuannya lebih ke film-film yang lebih ke dokumenter dan sebagainya, penggalian sejarah itu harus betul-betul eh, sedekat mungkin, sevalid mungkin gitu. Karena kan itu sesuatu yang sifatnya akan menjadi sebuah referensi, literatur, referensi lah istilahnya. Tapi kalau filmnya lebih ke arah entertain, kemudian apalagi masuk ke dalam bidang bisnis, industri dan sebagainya, utamanya 50-50 ya, dalam artian sejarahnya tetap harus kena, dalam artian ini tidak boleh kemudian menyimpang jauh gitu. Misalnya tiba-tiba di tahun 1945 ada handphone, itu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Tapi paling tidak kalau di dalam dunia entertain, misalnya dari misalnya pemilihan fashionnya, kemudian Hmm. apa namanya lokasinya, kemudian rekayasa lokasi ya, kemudian apa namanya looknya dan sebagainya, tentu saja pasti harus harus apa namanya disesuaikan dengan targetnya Hmm. siapa nih, anak muda misalnya atau remaja gitu ya, kita dalam mengemasnya sedekat mungkin dengan mereka gitu. Artinya selain selain dari properti, selain dari wardrobe, tentu saja jalan cerita. Jalan cerita kan Hmm. kalau kita bicara tentang anak muda, informasi yang mereka gali, informasi yang mereka dapatkan kan hanya tinggal menjentikkan jari udah
dapat semua ya. Kalau generasi saya itu kan misalnya orang bilang bahwa saya ahli sejarah atau saya ahli pembuat film dan sebagainya, mungkin kita bisa percaya dengan dia karena informasinya apa namanya tidak sebebas sekarang. Tapi kalau untuk anak muda sekarang, terutama para anak muda yang senang dengan gadget, senang dengan informasi, pasti dia akan lihat film Hollywood, filmnya Ghibli, filmnya apa namanya Disney dan sebagainya, pasti akan membandingkan itu gitu. Ceritanya, bentuk looknya dan sebagainya. Maka dari itu di dalam pengemasan sebuah film, terutama film sejarah, khususnya animasi misalnya, ya kita harus selalu mengikuti tren dari film-film yang sudah beredar sekarang dan tren yang ada di zamannya sekarang gitu. Nah, pengemasan sejarahnya disesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang seperti itu. Oke. Nah, kalau terkait ininya Mas, fiksinya tuh harus berapa persen gitu, ada nggak sih Mas ketentuannya? Sebenarnya nggak ada sih, kayak gitu bebas aja kok. Karena kan ada jenis film sejarah tuh macam-macam ya. Ada yang sifatnya historical entertainment tuh kayak Naga Bonar atau ya Naga Bonar, terus ada ya termasuk Battle Surabaya sebenarnya. Terus ada juga yang biopik, yang misalnya kayak film Soekarno, terus kemudian film Jenderal Sudirman dan sebagainya. Ada juga film yang dokumenter kayak gitu. Jadi jenisnya itu kan banyak. Jadi tergantung kita di dalam mengemas sebuah film sejarah itu inginnya seperti apa nih gitu. Contoh kalau di Battle Surabaya mungkin 50-50, 50% fiksi, 50%-nya ada fakta-fakta. Fakta-fakta itu pun masih sebenarnya tanda kutip ya, karena kan fakta-fakta yang ibaratnya yang ada informasinya di zaman saya gitu, zaman sekarang Betul. ini. Gitu. Tapi nanti fakta-fakta ketika ternyata ada fakta-fakta baru yang akan ditemukan di zaman setelah ini juga akan berbeda lagi. Tapi kalau untuk masalah fiksi dan apa namanya faktanya itu bebas sebenarnya mau seperti apa. Oke, makanya di Battle of Surabaya kita ketemu tokoh Musa, Yumna, sama Mas Danu ya. Iya, iya Ada benar. friendzone-friendzone-nya itu loh. Friendzone-friendzone yang akhirnya Yumna berkorban itu sih maksudnya ada cerita lucunya tapi ternyata di balik itu ada sedihnya. Kita awalnya dibuat ketawa dengan kisahnya Musa sama Yumna, habis itu jadi sedih. Keren-keren Mas. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk ya terkait Battle of Surabaya. Mungkin kita bisa langsung menyampaikan ini aja ya, aku sampaikan ya. Ini dari Anissa Gita. Berapa lama proses pembuatan film dan jumlah tim yang terlibat dalam Battle of Surabaya, Mas? Oh ya, film itu totalnya dikerjakan dalam waktu 3 tahun. Tapi sebenarnya 1 tahun itu lebih ke persiapan ya. Jadi mulai dari karena di dalam pembuatan film itu tuh sebenarnya waktu itu kita belum punya studio. Jadi ya sudah punya tapi bukan yang studio yang lengkap gitu. Dan pekerjanya baru sekitar ya kurang dari 20 orang lah, hanya mungkin bahkan kurang dari 15 orang. Di masa-masa tahun pertama itu yang kita lakukan adalah pembuatan cerita, riset, sekaligus hire orang-orang yang kemungkinan akan apa namanya memproduksi di film itu gitu. Nah, itu waktu tahun pertama itu. Terus kemudian di tahun 23, lah itu baru kemudian kita membuat produksinya secara utuh. Itu pun masih tetap sambil mengembangkan. Jadi mulai dari jumlahnya yang sekitar kurang dari 20 orang, kemudian berkembang, sampai kemudian sampai 100. Jadi total yang mengerjakan secara produksi untuk film Battle of Surabaya itu kurang lebih 100 orang gitu. Kurang lebih gitu Mbak. Kurang lebih 1,5 ya Mas ya? Iya kan? 3 tahun, jadi 3 tahun. Oh, 3 tahun. Waktunya 3 tahun. Ya. Oke. Tapi yang benar-benar apa ya benar-benar efektif banget tuh kurang lebih 2 tahun itu ya. Tahun pertama kan tadi masih dikit banget ya orangnya. Ya, betul. Oke, terus tadi kayaknya Kak Gita itu nanya jumlah tim yang terlibat. Oh, awalnya tadi di tahun pertama masih sedikit ya Mas, akhirnya di tahun kedua nge-hire lagi gitu ya. Jadi total berapa tim Mas? Jadi kalau total kita mengerjakan itu sekitar 100-an orang gitu.
Surabaya. jumlah Oh, yang mengerjakan gitu. itu Mas Ari sempat tidur nggak atau benar-benar 3 tahun nggak tidur terus dalam proses pembuatan itu? itu itu di tahun-tahun awal ya, tahun-tahun awal itu aduh kita lembur-lemburan ya, apalagi pas terakhir-terakhir mau mendekati penayangan film. Jadi karena gini sistemnya, kalau kita sudah kontrak dengan bioskop gitu, berarti tanggalnya sudah ada, sudah Oh, fix gitu. Jadi di awal, jadi nggak nunggu film selesai. Jadi kita sudah harus negosiasi karena kalau nunggu film selesai otomatis nanti waktu jadwalnya bisa bisa sangat mundur gitu. Nah, makanya waktu itu kita sudah kontrak dulu dengan bioskop untuk penayangan gitu, tanggalnya sudah disiapkan. Ternyata filmnya itu ada yang belum selesai gitu. Nah, itu makanya disitulah kita benar-benar tim itu kerja keras gitu, kerja keras ya istilahnya yang lembur gitu. Wah, itu kan belum belum apa masa post production. Post production kita ambil di Thailand karena satu kualitasnya terjamin bagus. Yang kedua, dia mau pendatang macam NDA. Jadi kalau apa namanya jamin bahwa film itu itu tidak bocor gitu loh. Nah, itu yang kita sebenarnya perlukan kenapa kita memilih salah satu studio itu. Nah, disitulah kita benar-benar kerja keras sebelum film itu tayang. Jadi sekitar ya 2 atau 3 minggu lah sebelum film tayang itu baru jadi filmnya. Jadi ya kita benar-benar luar biasa. oke, ternyata itu dibalik apa kisah perjuangannya ya Mas. Nah tadi kan Mas Ari kayak gini-gini. Nah boleh dong Mas ceritain ke kita mungkin di sini ada yang lagi berkeinginan untuk membuat film. Emang alurnya gimana sih Mas bisa akhirnya ada film terus ditayangin di bioskop itu kayak gimana prosedurnya? Oh alurnya, jadi eh, sebenarnya produksi film apapun itu prinsipnya mau besar mau kecil ya, mau film pendek mau film panjang itu sebenarnya sama. Secara umum itu pasti akan ada masa-masa development, kemudian ada masa-masa praproduksi, kemudian produksi, kemudian post produksi, baru kemudian masuk ke distribusi. Intinya ya kalau praproduksi berarti kita biasanya ide cerita, kemudian bikin naskah, kemudian bikin layout, terus kemudian ada apa namanya, biasanya ada dubbing rough itu rough dubbing dan sebagainya. Baru kemudian setelah itu kemudian diproduksi, ya ada animasi, ada pembuatan background, ada pembuatan apa namanya animasi itu sendiri, kemudian visual effect, compositing, baru kemudian di post produksi ada editing, terus kemudian terakhir color grading, terus kemudian di packaging. Nah setelah itu selesai, baru kemudian kita selalu harus berhubungan dengan pihak distribusi. Kalau di Indonesia kebanyakan produsen itu sekaligus agent. Tapi kalau di luar negeri biasanya produsen sendiri, agent sendiri, nanti sendiri untuk pendistribusi mulai ini. Jadi sudah ada perusahaan-perusahaan yang di Indonesia yang mereka apa namanya tidak hanya bergerak di bidang produksi saja, tapi sudah ada mulai ada distributor gitu. Nah, setelah setelah film selesai, kita kontrak dengan agent atau eksibitor, baru kemudian pemilihan jadwal, nah, akhirnya film bisa ditayangkan. Seperti itu. Tapi biasanya ada sensor dulu dari badan Hmm. sensor kalau untuk yang di Indonesia gitu. Alhamdulillah ya itu untuk menentukan menentukan sebenarnya film itu nanti akan jenis apa namanya ratingnya. Jadi ratingnya itu mau untuk anak-anak atau untuk remaja, remaja usia berapa, dewasa dan sebagainya, kategori seperti itu. Oke. Nah, kalau yang tadi Mas Ari sampaikan itu, kalau misalnya mau tayang di bioskop tuh harus janjian dulu gitu. Maksudnya harus nentuin tanggal dulu. Jadi targetnya tanggal segini udah ada di film, udah ada di bioskop gitu ya, Mas ya? Iya, karena bioskop kita kan jumlahnya terbatas ya, jadi tidak Heeh. banyak. Padahal film-film yang masuk itu sudah ngantri lama itu. Apalagi film-film yang mereka datang dari luar negeri, dari Hollywood. Biasanya kan bioskop sudah punya distributor sendiri yang mereka sudah langganan. Nah, film Indonesia saat ini memang walaupun kebijakan pemerintah sudah mulai bagus ya, tapi paling tidak tetap
bioskop kan juga pengen pengen survive ya. Pasti mereka akan memilih film-film yang dijamin laris kan gitu. Nah Mhm. itu sebenarnya problem kendala tersendiri bagi sinias Indonesia. Tapi ya akhir tahun 2019 sebenarnya perkembangan film Indonesia sudah mulai bagus. Cuma permasalahannya di tahun 2020 ini dihajar oleh corona. Ya udah ini mulai mulai berjuang lagi walaupun Ya. akhirnya ada sinias-sinias yang akhirnya mereka ke Netflix atau ke Disney Plus dan sebagainya. Tapi tidak ada film yang kemudian menggantikan bioskop itu memang sementara karena di bioskop kan orang datang di situ merasakan atmosfernya, merasakan kalau sound sistemnya seperti apa. Ya kecuali di rumah nyetel Netflix terus punya studio sendiri yang seperti di bioskop, itu beda. Hmm. Oke, ternyata cukup panjang ya Mas ya sampai akhirnya ada film di bioskop tuh. Makanya ini suatu karya yang sangat dibanggakan banget ya Mas Ari. Apalagi dapat penghargaan banyak banget tahu. Oke, jadi tuh ada yang nanya Mas, bentar ya aku scroll dulu. Ya, Mas ya. Ari, mengapa mengambil tema anime yang bentuk karakter yang anime ya bentuk karakternya? Sorry sorry. Mengapa mengambil tema anime yang bentuk karakternya? Oke, Mas Arya, ini pertanyaan nih. Mungkin kenapa ngambil tema Oke, animasi kali ya, Mas ya. ya? Oke. Anime bener itu. Dia mengapa kita ngambil bentuk anime gitu ya. Jadi Hmm. ini jawaban jujur apa jawaban diplomatis ya? Kudu jujur sih, Mas. Jadi gini ya, ini em, kalau jawaban jujur itu sebenarnya kita itu bikin anime karena bisanya waktu itu bikinnya itu. Jadi, jadi, jadi itu waktu itu bisanya bikinnya itu dan kita senengnya itu. Tapi Ah, sebenarnya gini di film kita itu kan sebenarnya nggak anime murni ya. Artinya itu kan style ya, style sebuah film. Tapi kita memang ngambil ngambil dari standar industri yang sudah terbukti bahwa style itu sudah betul-betul dikerjakan oleh studio-studio yang bagus dan di Indonesia apa namanya bisa diterima gitu. Nah, itu sebenarnya pendekatan ke arah pasar di mana apa namanya secara kita melakukan riset kecil-kecilan bahwa anime itu digemari oleh remaja-remaja Indonesia. Nah, oke. kebetulan waktu itu memang artis-artis kita itu kebanyakan itu yang kita rekrut mereka senang dengan style yang seperti itu, belum mengembangkan. Kalau saya juga heran dan terkejut sekali di tahun 2021 ini berarti sudah sekitar kan kita mulai betul-betul membuat Battle Surabaya itu kan di 2012-an ya. Berarti hampir perkembangannya hampir hampir 10 tahun ya. Jadi itu perkembangan apa namanya animasi Indonesia betul-betul sangat maju. Nah, waktu itu memang tidak banyak style-style yang bisa ditawarkan, yang bisa kemudian menjadi kata orang menjadi sebuah style sendiri. Nah, kita di situ waktu itu mengambil nilai dari pertama validitas industri di mana style anime itu sudah dipakai gitu. Terus yang kedua, sebenarnya kenapa kita milih style anime karena keterbatasan sumber daya. Jadi eh, style anime itu salah satu style yang kita bisa menghemat apa namanya proses produksi. Walaupun di dalam pembuatan Battle Surabaya akhirnya kita menggunakan proses yang namanya tradigital atau tradisional digital, di mana ada penggabungan antara handwriting atau gambar biasa dengan animasi 3D. Jadi untuk menghemat, pertama menghemat waktu, menghemat budget, kemudian jadi dua ya, menghemat waktu, menghemat budget, dan untuk mengakomodasi kebutuhan sinematografi. Jadi bayangin aja kita menggambar sebuah background yang dimana kapalnya itu harus muter gitu, posisinya harus muter 360 derajat. Kalau kita harus digambar dengan tangan itu bisa sangat sangat apa namanya sangat-sangat butuh waktu yang panjang dan lama gitu. Nah, itu sebenarnya beberapa pertimbangan kenapa kita memilih anime sebagai salah satu style gitu. Jadi biar lebih dekat dengan target
pasar dan lebih dekat dengan apa namanya komunitas-komunitas yang terutama di animasi di Indonesia gitu. Oke, jadi tuh ada jawaban jujur dan ada jawaban diplomatisnya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Mas Ari, dalam produksi film animasi Bos, cara Mas Ari menentukan sebuah teks dialog dalam bahasa Indonesia agar tidak terdengar kaku itu dari kemampuan si dubber atau juga dari teks dubbing yang dibuat. Oh ya, kalau itu ada sebenarnya teks itu kita buat atau dibuat oleh penulis. Kebetulan karena penulisnya saya, jadi saya berusaha mencari bagaimana teks itu dialog tersebut senatural mungkin gitu. Tetapi dalam implementasinya, director akan discuss dengan apa namanya dubber untuk bagaimana pemilihan teks atau dialog yang tepat, terutama ketika waktu itu dialih bahasakan ke bahasa Inggris. Jadi kan Battle Surabaya ada yang dub bahasa Indonesia, ada yang dub bahasa Inggris. Nah itulah terjadi semacam adjustment-adjustment atau penyesuaian-penyesuaian, termasuk ya teks yang ada di Indonesia. Jadi tidak mutlak bahwa itu dari penulis, tetapi juga tidak mutlak itu dari artis-artis yang melaksanakan dubber. Jadi itu kombinasi gabungan sehingga yang penting adalah film itu nampak lebih natural, tapi tidak tidak apa namanya tidak meleset dari tujuan atau pesan moral yang ingin disampaikan di dalam sebuah film. Nah itu tugasnya sutradara dalam mengawal itu. Gitu. Oke. Nah, bicara tentang mengisi suara nih ada pertanyaan lagi. Siapa pengisi suara Musa, Danu, dan Yumna, Mas? Oh, pengisi suara Musa itu Mas Ian Saibani itu dari Jakarta. Terus kalau Yumna itu eh, Maudi Oke, Ayunda. juga. Kemudian kalau yang Danu itu Reza Reza Radian. Radian. Itu yang di Indonesia. Kalau di luar Oke. negeri ada lagi. Tapi Oh. itu kebanyakan apa artis-artis dari Singapura ya. Mhm. Yang mereka sebenarnya bukan orang Singapura asli. Misalnya kayak kayak namanya itu saya lupa malah namanya. Jadi ada yang pengisi Nusa nah itu Alistair namanya. Alistair, Kigen Kang, dan satu lagi siapa namanya Angela. Itu Mhm. dari Angela itu sebenarnya warga negara Belanda, tapi dia keturunan Indonesia. Tapi Oke. bahasa Inggrisnya oke gitu. Iya, kedengeran banget loh suara Reza Radian tuh. Iya, Waktu benar. si Mas Dani Khas ya. ngomong, Kalau yang Reza khas khas banget. sekali memang. Heeh. Oke, Tapi aku mau saya juga scroll scroll dulu. dibantu itu. Jadi dibantu sebagai director saya dibantu namanya apa namanya director pengarah pengarah dubber. Jadi ada namanya Mbak Novi itu yang membantu saya untuk mengarahkan teman-teman tersebut. Tapi saya memantau dari belakang. Jadi Oke. oh ini kurang begini, coba Mbak ini diatur suaranya biar lebih gini. Tapi di awal saya juga ngobrol dengan Reza, ngobrol dengan Maudi dalam apa ya, me- gimana sih harusnya ketika ketika dia harus ngomong begini, harus ngomong begitu. Oh ini sikapnya atau kondisinya sebenarnya kondisinya Yumna ini sedang apa atau si Danu ini sedang apa. Sempat debat juga dengan siapa dengan Reza karena dia merasa bahwa sifat Danu kan begini, tapi kenapa di sini begini ya? Itu yang seru seperti itu. Oke. Nah, aku pengen tahu deh Mas, itu tuh butuh berapa lama sih Mas dalam dubbing suara tuh? Kalau itu tergantung dari jumlah naskah atau jumlah apa apa dialog yang dia harus disampaikan gitu. Kalau waktu itu mau di sekitar 3 hari kalau nggak salah 3 hari. Wow, tiga Kalau hari. 3 hari itu iya seharian, tiga Mas. hari. Jadi 3 hari itu nggak seharian. Jadi 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 ya dari pagi nanti break, kemudian nanti dilanjutkan lagi, terus kemudian hari berikutnya gitu. Kalau
Kalau Reza cuma setengah hari, nggak sampai, cepet sekali dia, cepet gitu, Padahal karena lumayan dia banyak mungkin udah loh. terbiasa ya. Iya, 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 keren, keren. dia dia udah paham soalnya dia udah paham gimana harus harus apa ya take. Yang berat tuh memang Maudi sama sama Mas Ian karena dialognya paling banyak. Terus Heeh. kemudian ya ketika dialog lari ya dia harus bener-bener di studio tuh ya seolah-olah bener-bener lari. Terus Mhm. nggak bisa didaper hanya sekedar suara itu nggak bisa. Bener-bener harus acting dia. Kalau kalau nggak acting nggak bagus. Kurang Jadi mendalami ya gitu ya. dari pengalaman mereka sendiri bilang bahwa saya belum pernah daper daper suara yang seperti ini. Kirain kirain hanya duduk membaca naskah gitu. Nggak bisa. Dalam film harus harus benar-benar ya kita seperti sedang sedang melaksanakan actionnya Melakukan. itu. Hmm. Ya. Waktu di waktu di Singapura juga sama. Si Alistair itu kan dia apa namanya digendong sama Cak Soleh itu. Atau kalau enggak naik Mhm. naik apa saya lupa. Naik sepeda atau apa itu. Nah, suaranya kan harus harus goyang-goyang. Itu ada Mhm. saya minta satu kru tolong gendong dia, kamu harus lari-lari seperti kuda. Oh, yang Dia pas harus misalnya itu. membebaskan apa menyelamatkan diri itu nggak sih? Itu yang digendong Iya, itu iya, kan? betul, betul. Iya. Hmm. Ya di situ dia benar-benar Gendong. digendong, diangkat gitu terus lari, teriak-teriak. Bahkan teriak beneran ya, tidak bisa teriak, nggak bisa, bener-bener teriak, nangis ya harus nangis gitu. Nah, nangisnya di film animasi karena dia dubber itu nggak sama dengan nangisnya film live. Kalau Mhm. film live mungkin hanya keluar air mata udah ketahuan kan. Tapi kalau di film animasi itu harus disuarakan. Nah, itu tantangannya tuh. Nangis yang disuarakan tapi nggak boleh lebay. Hmm, bener-bener. Terus ketawa juga loh. Waktu denger mereka ketawa gitu kan juga harus nggak boleh garing tapi harus asik gitu gimana Iya sih? Keren benar, loh. iya emang harus harus benar-benar ketawa dan kita gimana caranya tugas kita ya sebagai sutradara itu membuat mereka itu ketawa tapi nggak terpaksa. Jadi Bener-bener benar-benar bener. mereka harus relax. Kadang kita ngasih joke sesuatu begitu kita kasih joke kan itu jalan ya, itu recording jalan. Ya itu diambil tuh diambil gitu. Oh gitu. Gitu ya caranya. Aduh, ini oke, aku keasikan ngobrol sendiri nih. Ini banyak Iya, pertanyaan yang belum aku sampaikan ke Mas Ari. betul, betul. Apa kesulitan terbesar yang dihadapi sutradara film animasi saat proses produksi? Lebih mudah mana jadi sutradara film animasi atau sutradara film live ya, Mas? Silakan. Wah, itu relatif, relatif itu dua-duanya susah dan gampang juga. Tapi pada prinsipnya prosesnya mirip ya. Cuma Mhm. bedanya mungkin ya ini bedanya ya. Kalau kalau di apa film animasi, sutradara film animasi itu betul-betul sibuknya itu di masa-masa praproduksi dan Mhm. masa-masa post produksi. Jadi di awal waktu kita membuat apa namanya naskah bukan membuat naskah kalau sutradara diskusi dengan penulisnya terus Mhm. kemudian apa namanya menyusun layout menyusun storyboard terus kemudian kita harus presentasi dubber untuk apa namanya dubber keringnya jadi sebelum ada animasi kita sudah harus menyiapkan. Nah problemnya di sini itu kan kalau sutradara animasi nggak boleh ada stock shoot jadi kita harus fix seperti arsitek gitu, kita harus harus merancang dari awal rancangan filmnya itu kalau 90 menit ya harus betul-betul fix 90 menit gitu. Tidak mungkin Mhm. sutradara memerintahkan ke animator, tolong ya ini bikin buat stock shoot. Kita bisa dimaki-maki karena pembuatan animasi itu harus betul-betul fix. Nah, disitulah kita benar-benar kayak membuat film diproduksi itu ketika masa-masa praproduksi. Nah, baru kalau masa produksi, kalau film live, sutradara harus terjun ke lapangan, langsung direct langsung ke artisnya. Kalau di sini enggak, di sini sutradara mendirect artis-artis yang menganimator. Jadi artisnya itu bukan artis aktor yang akan melakukan acting, tapi justru animator-animator. Nah, disinilah tantangan sutradara karena biasanya ada juga animator-animator yang sangat idealis. Nah, disinilah perlunya discuss, perlunya
apa namanya brainstorming dan sebagainya. Nah, ini salah satu kendala di film animasi juga, sutradara itu harus tahu teknologi. Jadi tidak bisa sembarangan, kalau di live kan relatif apa namanya, teknologi mudah diaplikasikan asal ada apa namanya, sinematografi yang baik, alat-alat yang cukup untuk mendukung storytelling dari sinematografi itu sudah cukup. Tapi kalau di animasi karena sangat berhubungan banget dengan teknologi, terutama di hardware dan softwarenya, si sutradara animasi betul-betul harus memperhitungkan antara tingkat kesulitan animasi, kemudian budget yang disediakan dan waktu yang disediakan. Karena tidak tidak mungkin kita harus, misalnya ada kendala-kendala, contoh ya, ketika kita berhubungan dengan misalnya katakanlah tadi ada sinematografi yang kalau menurut sutradara sangat bagus, misalnya adegan yang aerial, kemudian dia muter 360 derajat misalnya gitu, itu kalau kendala di teknologi animasi itu dia harus membuat penggambaran itu sekian ribu kali untuk membuat kamera itu berjalan. Tapi kalau di live kan tinggal udah gerakan aja kamera, apalagi sekarang sudah ada drone dan sebagainya, relatif lebih mudah. Tetapi juga di kesulitan di sutradara live ketika dia harus membangun sebuah stage dan sebagainya, di animasi tinggal gambar gitu. Nah, sebenarnya sama-sama relatif mudah dan relatif sulit. Jadi tergantung dari konteks dari permasalahan di setiap scene-nya itu. Intinya kalau basic sutradaranya sama, tetapi proses biasanya yang membedakan di proses antara praproduksi, produksi, dan postproduksi itu yang akhirnya membedakan. Kurang lebih gitu, Mbak. Oke. Nah, tapi kan tadi Mas Ari bilang relatif. Tapi kalau misalnya disuruh apa ya, milih, lebih susah mana? Live atau animasi? Nggak ada yang susah sih dua-duanya. Sebenarnya nggak ada yang susah, enak itu karena hobi. Iya, iya, betul-betul. Oke. Nah, Kak Ari, kalau biaya untuk pembuatan animasi Battle of Surabaya mencapai berapa ya? Ada pertanyaan nih. Itu kalau didolarkan waktu itu ya, sekitar berarti 1,5 juta US ya. Kurang lebih ya berapa ya? 15 sampai 20-an miliar untuk waktu 3 tahun. Wow. Tapi terbayarkan Mas dengan penghargaan-penghargaan dan apresiasi seluruh dunia nih kayaknya. Wah Dengan iya, segitu benar-benar. banyaknya. Gila, sampai segitu Itu ya ada yang ternyata. join loh, Mbak Novi itu ada yang join tuh, Mbak Novi itu yang tadi yang saya bilang, anu apa namanya? Yang ngarahin, yang bantu saya ngarahin sutradara itu, sama Oh, ada. dabernya ibunya Musa. Oh, ada Mbak Novi yang mau join ya? Nggak ada, Mas. Nggak Oh, ada nggak ada. masuk invite-an. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mas Ari, saat Iya. membuat Battle of Surabaya itu, research untuk bahan animasinya itu sampai berapa lama? Oh ya, jadi kalau kalau eh, risetnya sekitar 6 bulan ya. Jadi tapi itu kan kalau kalau kita benar-benar rutin riset. Tapi kalau kalau secara paralel 1 tahun. Jadi khusus ya, maksudnya ini khusus di Battle Surabaya. Jadi 6 bulan itu kita benar-benar datang. Jadi tim, jadi datang ke mana, ke lokasi, terutama di daerah Surabaya sana. Kita mengidentifikasi daerah. Jadi ada satu kendala di situ karena ternyata markas kompetainya udah jadi Tugu Pahlawan. Jadi kita harus merekayasa bentuk bentuk markas itu benar-benar dari apa ya, kayak buku dari museum dan sebagainya. Kita juga datang ke waktu itu ke Hotel Majapahit. Jadi tim datang ke sana. Hotel Majapahit itu yang disetting ada Hotel Yamato itu, yang tempat tempat apa namanya, Huijer Perobekan. sama ya itu yang dengan apa, Panglim dari Laksamana, siapa yang dari Jepang itu saya lupa namanya. Iya, Nah tragedi itu juga, perobekan bendera ya. Mm-mm. benar benar banget. Nah itu juga kita apa namanya, risetnya di situ, termasuk
yang menarik itu riset tentang kipas hitam. Itu saya juga Hmm. itu kayak surprise gitu karena sesuatu yang di mata pelajaran SD, SMP, SMA itu saya bahkan kuliah nggak dapat dan nggak ada pernah dengar yang Iya, namanya iya. kipas hitam. Kipas hitam Baru bener-bener. ketika baru ketika membuat film naskah di film itu baru ternyata ada kipas hitam dan ternyata itu bukan fiksi, itu benar-benar Oh, ada dan bukunya nggak banyak itu. Jadi waktu itu saya dapat buku dari karangan namanya Joyce Cilibra. Jadi sejarawan, saya lupa asal Amerika kalau nggak salah. Itu dia mengatakan bahwa ada pendidikan semacam paramiliterisme dari Jepang itu dari turunan Jepang di sana itu langsung diperintahkan oleh kaisarnya untuk membuat organisasi semacam organisasi paramiliter. Jadi kalau di Indonesia ya kayak kayak Banser itulah itu semacam itu dan itu bisa menjadi organisasi yang kadang menjadi organisasi spionase. Jadi di zaman dulu itu sudah ada macam-macam organisasi semacam itu. Nah, itu yang menarik itu. Nah, ini akhirnya dari situ kita adaptasi dari ke cerita ke fiktif ke Yumna dan Danu itu. Nah, hmm. proses riset itulah yang menarik sehingga kemudian bisa diambil untuk dijadikan plot-plot cerita. Jadi Hmm. di sini proses riset itu sebenarnya risetnya gampang, cuma yang sulit itu lebih kepada bagaimana menghubungkan antara data yang sudah kita dapat kepada plot-plot cerita yang sehingga lebih menarik filmnya seperti itu. Oke, nah research yang dilakukan apa aja sih, Mas Ari? Kan katanya tadi datengin lokasi, terus Mas Ari sempat baca buku juga ya. Terus apa lagi Mas research yang dilakukan? Aku jadi penasaran nih. Wawancara dengan namanya Hmm. waktu itu Pak Suparto Brata kalau nggak salah. Jadi ada Mhm. tim kita yang wawancara beliau dan dia ngerti betul tentang peristiwa sejarah Battle Surabaya. Dan disitulah kita apa namanya menggali apa namanya informasi itu termasuk eh, apa namanya siapa sih sebenarnya yang paling berperan di dalam perang tersebut gitu. Orang mungkin taunya ya seperti Bung Tomo dan sebagainya. Iya. Ternyata di belakang itu masih ada Pak Mustopo, ada Residen Sudirman yang betul-betul apa namanya mengusahakan itu, terus ada Gubernur Suryo dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian betul-betul kita gali agar di dalam pembuatan film itu, walaupun ini film sifatnya historical entertainment, tetapi paling tidak ketika orang nonton film ini, itu nanti dia bisa mempelajari sejarah lebih lanjut. Itu harapan kita sebenarnya itu Iya. mempelajari sebenarnya kejadiannya itu seperti apa sih Iya gitu. benar-benar. Nah, itu sebenarnya gitu. Jadi ya orang tertarik, kemudian apa Hmm. namanya harapannya ya kayak misalnya eh, ini kan film sampai ke luar negeri, artinya orang kita melakukan yang namanya diplomasi budaya, bekerja sama waktu itu dengan Kementerian Luar Negeri, sampai ke Belanda, sampai ke London, sampai ke Argentina, bahkan di sana juga sangat diapresiasi. Artinya apa? Artinya kita mengenalkan tentang Indonesia melalui sejarahnya kepada mereka, kemudian akhirnya ketika ketika mereka tertarik untuk nonton filmnya, kemudian senang dengan filmnya, otomatis mereka sedikit demi sedikit akan mempelajari tentang Indonesia. Iya. Seperti yang kita sebenarnya yang kita inginkan kayak gitu, ngerti Indonesia mulai dari jendela film. Nah, kurang lebih gitu, Mbak. Tapi keinginan Mas Ari dan tim sangat berhasil karena setelah aku nonton film itu aku jadi searching lagi nih tentang sejarah 10 November dan lain-lain. Serius. Itu pakai waktu pas tadi ngomong gitu, oh my God, kalian sudah berhasil. Aku benar-benar nonton, baca lagi habis itu. Iya, iya benar. Wow, berhasil Mas. Oke, oke. Tadi Mbak Novi ya, tadi ngomong, aku nonton aja Mas, gitu katanya. Nonton aja. Nah, ada yang nanya nih Mas, bisa nonton Battle of Surabaya di mana? Gimana gimana? Ada yang nanya, bisa nonton Battle of Surabaya di mana? Oh ya ya di Maxstream. Sekarang Battle Surabaya sudah ada di Maxstream. Jadi itu apa namanya kayak OTT punyanya Telkomsel gitu. Jadi Mhm. ada juga kalau dulu tayang juga di RTV gitu. Dulu, tapi ini sampai sampai tahun
kira-kira nanti di akhir tahun kontrak kita habis. Walaupun sebenarnya kemarin juga sebenarnya TVRI dan apa TV One juga sebenarnya ingin menayangkan itu. Cuma kita waktu itu terlanjur kontrak eksklusif ya dengan RTV. Jadi masa berakhirnya nanti sekitar akhir tahun. Kemungkinan insya Allah nanti kalau kemudian TV One tertarik lagi untuk kemudian menginginkan itu tayang di situ ya mungkin bisa di TV One atau TVRI. Nah, semoga nanti bisa kontraknya tidak eksklusif lagi sehingga lebih banyak yang bisa nonton di situ gitu. Biasanya setiap apa ya setiap peringatan kemerdekaan ya. Kalau nggak 17 Agustus, kalau nggak nanti tanggal 10 November biasanya suka ada acara itu. Tapi kalau yang langsung mau ditonton bisa di Maxstream. Dan itu nontonnya bisa pakai komputer juga kok nggak harus dari HP gitu. Oke. Kayak nonton Netflix. Sip, itu ya kalau mau nonton bisa langsung seperti yang dikatakan Mas Ari tadi. Nah, selain Battle of Surabaya, karya Mas Ari yang lain ada nggak nih yang bisa ditonton lagi? Ada yang nanya tuh, Mas. Ada. Ada juga tapi film-film pendek. Sementara yang film panjang baru Battle Surabaya sama Aji Saka yang sekarang masih diproduksi. Jadi diperkirakan sih mungkin semoga di tahun 2023 ya mulai kita ingin harapan bisa selesai. Tapi nggak tahu karena masa pandemi ini cukup lumayan tuh membuat proses apa namanya proses produksi jadi mundur gitu. Terus kalau film-film pendek ada di Maxstream juga. Jadi ada film istilahnya sebelum ada film Aji Saka ada cerita tentang hikayat. Jadi kayak hikayat Aji Saka. Jadi cerita mitologi Aji Saka tapi dalam bentuk animasi wayang yang didigitalkan. Jadi animasinya tuh kayak wayang terus tapi dibuat secara digital. Jadi kita kayak nonton wayang tapi digital gitu. Itu hikayat Aji Saka. Terus itu filmnya agak musikal jadi ada apa namanya ada lagunya tapi juga ada dialognya gitu. Terus beberapa film-film pendek mungkin ada di YouTube, sudah ada di YouTube-nya MSW Studio. Terus di Maxstream juga ada film-film apa namanya short movie-nya Battle Surabaya tapi yang lucu-lucuan lah, ada 4 seri kalau nggak salah. Nah, sebelum itu selain itu belum, prosesnya masih konsentrasi di Aji Saka. Oke. Mas, tapi ada nggak sih keinginan buat film sejarah lagi nih? Oh, itu pasti ada. Karena kan saya senang dengan sejarah, terutama ya harapan kita sih pengennya ya apa ya, seperti yang diungkap oleh ada satu peneliti dari Australia bahwa Indonesia itu ada masa-masa yang namanya Indonesia nasionalisme baru. Jadi sejak zaman Pak Jokowi itu sejarah itu di apa namanya reinventing apa ya istilah gue ya sekretnya gitu. Nah, salah satunya sebenarnya pengennya melalui media film. Nah, kemarin kebetulan saya jadi juri FFI untuk film animasi. Saya juga senang karena ada beberapa film yang di situ ada mereka yang membuat kategori film sejarah. Jadi salah satunya film Diponegoro kalau nggak salah. Nah, itu juga mulai bagus. Artinya saya senang dengan perkembangan apa namanya film animasi yang ada sekarang ini. Jadi salah satunya film-film yang bercerita tentang sejarah. Ya tidak hanya animasi sebenarnya. Film-film sejarah yang lain juga semakin lama semakin bagus. Harapannya semoga ada kesempatan saya nanti suatu saat bikin film sejarah lagi. Amin. Iya Mas, misalnya kayak film sejarah di tiap kota tuh kan pasti ada peristiwa-peristiwa kan. Misalnya kayak di Jogja serangan umum 1 Maret, terus di Bandung benar. ada. Jadi tiap kota tuh dibuat film Mas. Ya. Berasa gampang banget gue ngomongnya. Dan tapi itu benar loh, itu bagus loh. Karena itu tantangan ya, membuat film sejarah itu kan gini. Jadi dari sisi komersial sebenarnya pembuatan film sejarah itu kalau dia live itu budgetnya pasti besar sekali. Mungkin di angka 40-50 miliar kalau benar-benar serius mengerjakan itu. Sedangkan di film animasi untuk membudayakan atau mengenalkan film-film yang sejarah ini tidak gampang karena kan kebanyakan orang lebih senang. Jadi risetnya film horor tuh posisinya
drama, drama percintaan itulah, romance itulah. Itu posisinya Mhm. kalau di Indonesia nomor satu. Terus kemudian Hmm. nomor dua itu kalau nggak salah eh, action, terus baru horor, terus baru film-film yang lain. Jadi problemnya di situ kalau kita mau Benar. pasar Indonesia. Artinya sejarah ini kalau orang mau membuat juga tantangan, tapi kalau bisa membuat film sejarah yang entertain, yang Hmm. kemudian bisa menarik apa tidak hanya penonton di Indonesia atau di luar negeri, itu ya itu yang sebenarnya kita harapkan ya gitu. Benar-benar. Makanya aku juga waktu denger film sejarah, udah sejarah animasi lagi itu tuh tantangannya kayak bertubi-tubi gitu. Tapi Benar, iya betul. great job banget Battle of Surabaya. Oke, masih adakah nih, maaf Kak Ari, selain Battle of Surabaya dan Aji Saka, pernah kepikiran buat film animasi sejarah di daerah Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Andai ada, apakah judul Bandung Sea of Fire cocok? Terima kasih. Itu itu dulu waktu saya menerima penghargaan apa namanya hak kekayaan intelektual nasional itu di Istana Wapres. Sebenarnya waktu itu ketemu dengan Pak Ridwan Kamil sebenarnya. Nah, Terus Pak Ridwan Kamil menghampiri saya, terus gimana buatkan filmnya? Oh siap Pak, tapi sampai sekarang belum hubungi lagi. ya Jadi kan, ya Mas Ari? belum Pak. Pasti deh yang Jadi udah saya nunggu nonton Pak Battle of Ridwan Kamil Surabaya. hubungi. uh-uh. Jadi berharap Mas Ari buat film di tiap kota tuh pasti banyak banget peristiwanya. Apalagi Indonesia sejarahnya kan Iya, banyak banget kan, Mas betul Ari. betul. Makanya aku tunggu ya. Iya. Dan yang nunggu gak cuma aku, ternyata Pak Ridwan Kamil pun nunggu loh. Oke, sepertinya sudah semua pertanyaan aku jawab ya, Sobat Satu BSD. Apa aku sampaikan ke Mas Ari. Dan gak terasa banget, kurang lebih udah 1 jam kita ngobrol ya Mas Ari. Iya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dan tentunya kita pasti menunggu karya dari Mas Ari dan tim. Yang belum Iya. nonton Battle of Surabaya langsung nonton. Pasti habis itu langsung searching deh tentang sejarah Indonesia. Nah, oke Mas Ari, sebelum menyelesaikan perbincangan kita di sore hari ini, boleh dong Mas Ari kasih kesan pesan ke kita semua terkait kreativitas film animasi di Indonesia. Monggo Mas. Ya, sebenarnya terima kasih sekali untuk Sobat Satu BSD ya, semua Mbak Mayang dan teman-teman, ada di situ ada Mbak Gita, Mbak Novi, dan lain-lain sebagainya. Kan ini sudah ketutup layar nih, nggak tahu nih siapa saja yang join. Tapi pokoknya semua saya ucapkan terima kasih sekali udah join di acara ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Paling tidak bagi Anda yang, bagi teman-teman ya yang Sobat-Sobat Satu BSD yang tertarik membuat film, entah itu animasi atau bukan animasi atau live itu, tetap terus berkarya. Intinya seperti itu. Dan sejarah Indonesia tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi justru dari sejarah itulah kita bisa mengambil sisi manfaat, mengambil sisi pendidikan untuk dijadikan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Saya kira paling itu dan semoga harapan saya ya film kita, film Indonesia itu lebih bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan paling tidak ya bisa mengenalkan budaya-budaya kita ke Indonesia sendiri dan luar negeri. Itulah. Terima kasih. Siap. Thank you Mas Ari, bener banget. Aku juga mau ngingetin lagi nih dari film Battle of Surabaya, aku jadi tahu dan semakin semangat kalau daya juang orang Indonesia tuh luar biasa loh. Sampai akhirnya kita merdeka sampai sekarang ya. Mas Ari, terima kasih sudah mengingatkan kita tentang daya Terima juang kasih. warga Indonesia ini. Oke, Sobat Satu BSD, sampai kita ketemu lagi di live IG selanjutnya ya. Thank you Mas Ari, sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Yes.